الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم يا مقتول بكربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول. هذا حسين بالعرى مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء ومحمد. هذا حسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، بأبي من له الفداء، بأبي من لاذ جريح فيداواه. عظم الله أجورنا وأجوركم، عظم الله أجورنا وأجوركم، عظم الله أجورنا وأجوركم بزيارة الأربعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kita patut bersyukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat kecintaan. Nikmat cinta yang membuat setiap orang rela untuk menyisihkan waktu, menjejakkan kaki, mengayunkan langkah dari semua penjuru dunia hanya menjadi anai-anai yang membakar dirinya dalam cinta. Jadi semut-semut yang berebut untuk menenggelamkan dirinya dalam danau cinta. Kepala Al-Husain telah dipenggal, pedangnya telah terpelanting, jubahnya telah dilucuti, jari jemarinya telah dipotong, bayinya telah berlumur darah, anak-anak dan keponakannya telah tertancap di ujung tombak, para pendukungnya telah tergeletak bermandikan darah. Karbala telah asing menjadi ladang pembantaian. Tak ada yang mengaburkan, tak ada yang mengkafani, tak ada yang mensalati. Karbala tertinggal, ditinggalkan, diabaikan, tandus, diterpa angin panas. Tak ada yang menduga sebuah tragedi Karbala yang lenyap dibaca sejarah, hilang dari lembaran-lembaran sejarah, mengiang-iang dalam sanubari, menembus lorong-lorong waktu, menghadirkan dentuman
dari generasi ke generasi, menghidupkan sanubari dari pemuda-pemuda, dari generasi-generasi, dari insan-insan yang datang bangkit untuk menyusul kafilah Abu Abdullah dan menyahuti suara abadi, hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, membahana, menggelegar, menciptakan sebuah keberanian, kepahlawanan, heroisme, dan cinta tanpa tapi. Siapa yang membayangkan Karbala 21 Hijrah pada tanggal 10 Muharram, tak ada yang tersisa. Wanita-wanita digiring bak gelandangan. Ahlul Bait Nabi diseret-seret, dipertontonkan dari dusun demi dusun, dipermalukan dari kota ke kota, menyapu Sahara, jejak-jejaknya merajut gurun pasir dari Kufah hingga Damaskus. Betapa tragedi ini sungguh menyayat hati. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam sejarah? Umat tak peduli. Umat Muhammad telah membunuh Muhammad. Umat Muhammad telah menghancurkan apa yang telah dibangun dengan darah, dengan air mata, dengan keringat oleh Rasulullah. Madinah telah dilumuri dusta. Wahyu dianggap cerita. Agama dianggap dusta. Dan tak ada suara yang menyahuti itu. Tak ada kata tidak yang terlontar. Hingga kebenaran itu terinjak-injak. Ala tarawna anna al-haqqa la yu'malu bih wal batil la yutanaha an. Tidakkah kalian lihat kebenaran telah diinjak-injak dan kebatilan telah dijunjung tinggi? Tidakkah kalian lihat putri-putri Muhammad digelandang bak budak-budak sahaya, sementara selir-selir Yazid dimanjakan di balik tirai sutra? Mana kebenaran, mana kepalsuan, mana raja wali, mana kurcaci, mana langit, mana lubang ular. Tapi aneh, umat manusia matanya jadi buta, telinganya tuli, hatinya mati. Tak ada yang tersisa, semuanya senyap. Karena itulah kita patut bersyukur. Syukur bukan hanya atas nikmat duniawi, bukan hanya receh, bukan hanya dunia, bukan hanya kenyamanan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, tapi nikmat iman yang membuat kita rela untuk menerima resiko, untuk menikmati derita, untuk hadir dalam darah-darah yang dialirkan, kepala-kepala yang dipenggal, jari jemari yang dipotong, hadir dalam sebuah spirit bersama, di jauh maupun dekat. Siapa yang menyangka di abad modern, ketika manusia tak lagi peduli terhadap agama, agama justru ditampilkan dalam bentuknya yang menyeramkan. Orang mulai bergegas untuk meninggalkan agama. Orang mulai tak peduli terhadap firman. Ayat-ayat suci meluncur dari mulut-mulut orang yang tak bertanggung jawab. La'ibat Hashimun bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Apa kata Marwan saat mendengarkan, saat melihat kafilah Zainab binti Ali muncul ke permukaan di hadapan Yazid? Pedang Zainab tak kalah dengan tajamnya pedang Abul Fadl Abbas. Faya ahlal Kufah, ya ahlal ghadri wal qatli wal khuyala. Hai orang-orang yang telah menjual nurani. Ketika wanita-wanita Ahlul Bait melintasi gerbang  para wanita merasa iba untuk melemparkan
butir-butir buah korma dan keping-keping dirham. Ummu Kulthum keluar dari barisan memunguti makanan-makanan itu dan mengambil dirham-dirham itu lalu mengembalikan kepada wajah mereka. Haramun alaina sadaqah. Kami bukan gelandangan. Kami adalah orang-orang yang lahir dalam rumah yang setiap saat wahyu datang. Kami adalah saksi kemilau risalah. Kami adalah orang-orang yang menghirup semerbak wahyu detik demi detik. Kami hidup dalam dekapan Rasulullah. Tak sudi menerima iba dari orang-orang yang datang justru untuk menciptakan derita yang amat panjang bagi Ahlul Bait. Bagaimana Zainab dengan tegarnya saat melihat bayi yang berlumur darah, tertembus panah di lehernya, mengangkat ke tangannya, menengadah ke langit. Lalu berkata, Allahumma taqabbal hadzal qalil minal qurban. Ya Allah, terima korban yang mungil ini. Apa yang membuat Karbala begitu dahsyat? Magnetnya menyebar ke seantero jagat. Energinya berlangsung dari zaman ke zaman. Apa yang membuat itu? Yang membuat itu adalah iman. Karbala, Asyura, Arba'in hanya dapat diringkas dalam satu kata, iman. Iman adalah kata yang sering diucap, dilontarkan, diulang-ulang dalam ceramah dan khutbah. Tapi tidak sedikit orang yang tak memahami iman karena terlalu sering diulang, tak dijelaskan dasarnya hingga ia klise. Seolah berlalu begitu saja, tak bermakna, tak ada pengaruhnya. Mengapa? Karena iman dilepaskan dari maknanya. Karena iman dilepaskan dari modelnya, dari contohnya. Karena Quran dilepaskan dari Quran yang sejati. Al-Husain ketika meninggalkan Ka'bah, mengurungkan tawaf, orang-orang tetap mengelilingi Ka'bah. Orang-orang tetap berputar-putar, berebut Hajar Aswad, meninggalkan the living Ka'bah. Ka'bah yang mati. Ka'bah bangunan. Ka'bah adalah pusat dari segalanya. Ka'bah yang sejati adalah Ka'bah yang meneruskan, mewartakan ajaran-ajaran Nabi, menghadirkan dirinya sebagai duplikat Rasulullah. Karena itu mereka yang mengelilingi Ka'bah meninggalkan Al-Husain, taubahnya mengelilingi berhala. Apa arti ritual? Apa arti pemujaan? Apa arti seremoni tanpa diimplementasikan dalam bentuk sebuah kesetiaan? Apa arti iman bila tidak menghadirkan sebuah penerimaan? Berulang kali saya ulang. Mana iman? Apa iman? Iman aman. Orang yang punya iman tenang. Bukan tenang hidupnya. Pengikut Ahlul Bait sejati tak pernah tenang hidupnya. Karena terus melakukan perlawanan. Meneriakkan hayhat minadzillah. Tak mungkin tenang. Dia akan menghadapi persekusi, intimidasi, gangguan, fitnah, penyesatan, pengkafiran. Terus demi terus. Bila Anda mengikuti Ahlul Bait, namun Anda tak merasakan tekanan, Anda perlu melakukan evaluasi. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang berusaha mencari tenang dalam hidup. Mau tenang tidak perlu ikut Karbala. Untuk apa melakukan sebuah journey to the death? Perjalanan menuju kematian. Ini bukan piknik. Ini perjalanan menuju kematian. 1 tambah 1. Jelas dan nyata. Karena itu sedikit yang mengikuti. Oh ini konyol. Menurut logika orang-orang yang menganggap hidup mulia itu tenang. Sejahtera. Tak disentuh nyamuk.
tak dihinggapi nyamuk, tak dihinggapi debu. Itulah orang-orang yang memilih meninggalkan Abu Abdullah Al-Husain. Ketika umat tak lagi peduli tentang kebenaran, tentang agama yang dibangun dengan segala pengorbanan oleh Rasulullah. Bila agama Rasulullah dihancurkan, diganggu, dinodai, maka yang paling berhak, yang paling bertanggung jawab untuk mempertahankannya adalah kadernya. Makanya kalau ada orang mengatakan Rasulullah memuji para sahabat, oh iya, bagaimanapun juga sahabat adalah orang-orang yang bersama Nabi, tapi tidak dalam rumah. Ukuran keberhasilan dan kesuksesan orang itu adalah orang yang bersamanya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berhasil mendidik keluarganya, berhasil mendidik sahabatnya, pasti. Kalau berhasil mendidik sahabatnya, pastilah dalam ukuran dan skala yang lebih luas berhasil mendidik keluarganya. Apa yang telah dididik oleh keluarga, oleh Rasulullah dalam keluarganya akan berefek lebih besar daripada apa yang telah disampaikannya dalam event-event tertentu di tengah masyarakat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dalam berbagai macam riwayat menegaskan tentang posisi Ahlul Bait, tentang Rasulullah, tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Al-Husain, tentang Al-Hasan, jangan karena kita memahaminya sebagai pujian semata. Aliyun mal haq wal haqqu ma'ali yadur haitsu madar ana wa ali kahatain aliyun qasimul jannati wan nar. Begitu banyak hadis-hadis yang juga sudah disensor, tapi tetap saja lolos menggambarkan begitu banyaknya dan begitu kerapnya Nabi menyampaikan pesan-pesannya. Untuk apa? Memuji Ali. Ali tak perlu dipuji. Ia sudah berada dalam posisi wala ta'khudhum fillahi lawmatu laim, adalah orang yang tak ambil pusing dengan cercaan orang. Dipuji tidak goyah, dicerca tidak gentar. Itulah Ali bin Abi Thalib. Lalu mengapa Rasulullah berkali-kali menegaskan? Itu deklarasi, itu instruksi untuk mengikutinya. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Artinya agama ini hanya bisa diajarkan melalui pintunya. Dan ketika orang-orang tidak mengikuti itu, maka terabaikan. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur karena kita adalah bagian dari yang sedikit itu. Adalah bagian dari yang aneh itu. Adalah bagian dari yang melawan arus itu. Ya, aneh. Orang-orang menutup pintu, menutup jendela, menutup telinga, menutup mata saat Al-Husain dan rombongannya melintasi gerbang Madinah, gerbang Mekah, hingga Nainawa, Al-Ghaziriyah. Saat kudanya berhenti, tiba-tiba Al-Husain mencoba kuda kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya dia bertanya, apa nama daerah ini? Al-Ghaziriyah. Nama itu awalnya Ghaziriyah, tanah tak bertuan. Adakah nama lain Syati Al-Furat? Adakah nama lain Nainawa? Adakah nama lain Karbala? Karbun wabala, duka dan bencana. Ternyata filosofi duka, orang yang mampu beradaptasi dengan duka, ia menjadi tegar, ia menjadi tangguh, tidak ringkih.
Orang yang biasa hidup dengan kenyamanan ringkih, rentan, lemah, manja. Itulah yang diciptakan oleh Al-Husain dalam perjalanan Karbala untuk menciptakan manusia-manusia yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Hingga mampu menciptakan orang dengan lintas ras dan golongan. Di Karbala semuanya ada. Laki, perempuan ada. Tua, muda ada. Bahkan bayi. Ningrat, pangeran ada. Jelata, tak bernama pun ada. Sampai ada seorang budak disebut dengan Jun, Maula Abi Dzar. Orang-orang semua pakai baju zirah bersiap untuk menghadapi pasukan Umar bin Sa'ad. Jun justru melepas baju perangnya. Orang bertanya-tanya, loh kenapa kamu? Jadi kalau memang ini adalah shortcut menuju surga, untuk apa memperlambatnya dengan menggunakan baju zirah? Ini tidak pakai nasab, tidak perlu penelitian ilmiah. Ini terhubung secara ideologis dengan Rasulullah, dengan Ahlul Bait. Karbala adalah panggung semua peran, spektrum semua model, di mana kita semuanya berpeluang untuk mengais rezeki. Rezeki iman, rezeki cinta. Cinta, teman-teman, sering diucap oleh orang. Semua orang bicara tentang cinta. Tapi sebagian besar cinta itu adalah cinta horizontal. Cinta psikologis. Karbala, Asyura yang membuat lebih dari 20 juta manusia datang dari berbagai penjuru dunia. Dengan aneka bendera, dengan ragam nasionalitas, dari semua strata sosial, dari orang-orang yang berpangkat hingga orang yang tak punya apa-apa, dari orang yang gagah-gagah hingga orang-orang yang cacat, merangkak jalan. Semuanya berada dalam sebuah pawai hitam pekat. Dalam gelombang berdebur cinta. Semuanya menjadi malaikat-malaikat bertulang. Berebut untuk berbuat kebaikan. Ada yang berziarah. Ada pula yang mengabdikan dirinya sebagai pelayan ziarah. Ada yang miskin. Tidak mampu berbuat dengan uangnya. Ia tidak punya uang untuk berbagi. Untuk membuktikan cintanya kepada Al-Husain. Dengan melayani para pezuar. Dengan melayani para peziarah. Apa yang dilakukan? Ia membuka korma. Korma yang sudah dihadirkan oleh penyumbangnya. Dia buka korma itu supaya penziarah tidak lagi sibuk makan korma dengan biji. Cinta tak punya tapi. Tidak ada saling mempersilahkan. Semua orang berebut. Fastabiqu. Al-Quran ini menyuruh kita dalam kebaikan untuk bersaing. Untuk mengambil derita paling tinggi. Makin besar deritanya, makin tinggi prestasinya. Tak penting posisi sosialnya. Mau jadi siapapun tak penting. Anda direktur. Anda kuli. Anda gubernur. Anda tukang sampah. Semuanya tak penting. Karena yang lebih penting dari strata dan posisi itu adalah ketulusan dedikasi. Dan itu yang dibuktikan dalam sebuah event yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Manusia berkumpul dari semua penjuru dunia. Dalam sebuah pawai pada tanggal 20 Safar puncaknya yang disebut dengan Arba'in. Arba'in adalah 40 hari setelah syahadah, setelah wafat. Kita pun punya tradisi. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun. Kenapa 40 hari? Al-Quran. Tirakatnya Musa itu 40 hari. Nabi diutus
40 hari. Kematangan manusia tidak akan bisa berubah setelah melewati 40 tahun. Angka 40 memiliki misteri sakralitasnya. Dan kita pada 40 arba'in, 40 hari dari arba'in pada tanggal 20 Safar itulah menyaksikan bagaimana peristiwa Asyura pada tanggal 10 Muharram mencapai puncaknya pada tanggal 20 Safar ketika Zainab bersama adik-adiknya, keponakannya, semuanya kembali dari Damaskus lalu singgah di Karbala. Bertemu dengan seorang sahabat dari jauh, buta dituntun oleh pelayannya bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir kemudian meratap, meraung-raung, bergulung-gulung di hadapan Zainab. Menyesali karena ia tidak hadir bersama Abu Abdullah al-Husain dalam faji'atut Tuff, dalam pembantaian Karbala. Lalu Imam Ali Zainal Abidin turun dan merangkulnya seraya berkata, rahimallahu Jabiran. Allah merahmati Jabir. Ia sudah renta, buta. Tapi ia tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang duduk manis. Para sahabat, para juru fatwa, para kolektor hadis yang menutup jendela dan pintu saat cucu kesayangan Nabi meninggalkan Mekah untuk membuktikan bahwa agama ini selama ada Rasulullah melalui manifest-manifestnya tidak akan pernah hilang. Dan jangan lupa ketika kita memperingati acara milad, syahadah para imam ahlul bait, termasuk Asyura, Arba'in, ini semua adalah gawe Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, untuk apa kita memperingati? Tak ada Muhammad, tak ada Ali. Tak ada Muhammad, tak ada Husain. Semuanya kita adalah untuk mengikuti Rasulullah. Maka dari itu kita jangan pernah memenggal kecintaan kita, seremoni-seremoni dan semua event-event kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para imam tidak lain adalah manifest, tidak lain adalah jelmaan dari Rasulullah yang memanjang selamanya dalam kehidupan umat manusia. Itulah bintang gemintang. Itulah cahaya yang terus memancar hingga akhir zaman. Pancaran itu bersumber dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Karena cahaya-cahaya yang terus memancar itulah kita rela berbeda. Kita rela disesatkan. Kita terima dikucilkan. Apapun resiko menjadi bagian terpenting dari perjuangan. Jadi kalau kita berusaha untuk menerima kebenaran, namun kebenaran tanpa penindasan, kebenaran tanpa persekusi, kebenaran tanpa dikucilkan, bukanlah kebenaran. Mengapa? Karena kecenderungan manusia membenci kebenaran. Kebenaran itu tak nyaman. Kebaikan itu tidak enak. Mengikuti agama itu membelenggu. Tapi diganti. Apa derita dari hidup ini? Selain kematian. Orang sakit, takut. Mengapa? Karena ujung-ujungnya adalah kematian. Orang tak punya uang, takut. Karena ujung-ujungnya adalah mati. Semua sumber masalah dalam hidup ini mati. Al-Husain menggunting itu semuanya. Dengan memberikan sebuah makna baru tentang hidup dan mati. Apa yang digambarkan oleh orang tentang hidup, kebanyakan manusia, tidak sama dengan hidup dalam pandangan Karbala. Apa yang digambarkan tentang mati, dalam Akademi Karbala berbeda dengan mati dalam kamus Damaskus dan Kufah. Ya.
Kalau kita baca ayat suci Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan sekali-kali, artinya 1 menit pun jangan berpikir orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya pastilah terbunuh, tidak mati gimana? Terbunuh mati. Itu logika umum. Sehingga kalau kita baca ayat itu sebenarnya kita skip. Kita skip. Jangan sekali-kali mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya matilah. Terbunuh itu mati karena tindakan orang. Kamusnya begitu. Tapi Al-Quran mengatakan tidak mati. Tidak cukup mengatakan tidak mati. Balah ya. Tapi hidup. Tidak hanya hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Ini rizki apa? Rizki itu enak, nyaman, aman, sehat, kuat, menang, untung. Rizki. Karbala ternyata punya kamus sendiri. Arba'in punya frasa-frasanya sendiri. Punya konsep dan gagasan serta paradigmanya sendiri. Sehingga yang terlihat hidup adalah mati. Ulaika kal an'am. Hidup mungkin. Tapi hidup mati. Sementara orang yang mati adalah hidup. Makanya kita tak perlu menghidupkan Asyura dan Arba'in. Justru kita hidup dari Asyura dan Arba'in. Mengapa? Karena spirit perlawanan terhadap kezaliman itu adalah mana hidup. Kita akan banyak masalah hidup kita ini. Ya. Banyak problem ekonomi, problem keluarga, problem berbagai macam problem. Tapi kita punya Karbala, punya Asyura, punya Arba'in yang menjadi epicentrum, menjadi sentrifugal, menjadi pusat energi di mana kita merecharging itu. Punya masalah, mestinya wala tahinu, wala tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lihatlah derita Al-Husain. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh Al-Husain. Lihatlah apa yang dialami oleh putra-putra Al-Husain. Oleh keponakan-keponakan Al-Husain. Oleh adik-adik dan putri-putri Rasulullah. Oleh pengikut Al-Husain. Oleh Muslim bin Ausiyah. Oleh Habib bin Madhahir. Oleh Al-Hur bin Yazid. Dan semuanya itu membuktikan bahwa derita kita derita ecek-ecek. Kita ini terlalu cepat menyerah. Dan makin banyak deritanya di perjuangan ini. Ada yang hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Nah kalau kita memperingati Asyura, jangan hanya kita mengulang-ulang narasi sejarahnya. Tapi harus kita hadirkan dalam bentuk sebuah implementasi pemikiran. Agar menjadikannya sebagai spirit dalam kehidupan kita, terrefleksi dalam perilaku dan tindakan kita. Menghadirkannya sebagai spirit untuk mempersatukan semua orang yang berteriak hayat minadzillah. Mempertemukan komunitas yang kecil ini. Kecil. Tapi dengan Asyura, dengan Arba'in bisa menjadi kecil yang atomik. Justru kuat karena kecil. Dan kita tidak tergiur oleh hal-hal yang membuat kita larut. Likaila tafrahu ala ma atakum. Supaya tidak euforia saat kita menerima sesuatu. Wala ta'sau ala ma fatakum likaita la tafrahu ala ma atakum. Kalau kita gembira, enggak lupa. Enggak lupa diri. Kalau kita susah, juga tidak kehilangan kontrol. Berada dalam sebuah keseimbangan, suka dan duka, enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, makmur tidak makmur, punya tidak punya, semuanya adalah cobaan. Ukurannya bagaimana kita bisa tegar, ukurannya bagaimana kita bertanggung jawab, dan masing-masing dari kita memiliki taklif untuk memaksimalkan potensinya. Lalu individu-individu ini harus bersatu,
untuk memikul tanggung jawab dan taklif komunal. Tidak hanya melihat dirinya sebagai individu pengikut Ahlul Bait. Karena kata Syiah tidak hanya berlaku atas individu. Semua pengikut Ahlul Bait bisa disebut dengan Syiah. Memiliki sense of belonging. Apa yang diderita oleh orang lain. Jangan kita membesarkan masalah-masalah yang justru menimbulkan hal-hal yang melemahkan komunitas. Abaikan. Anggap kecil. Berebut untuk minta maaf. Dan berinisiatif untuk minta maaf dan memaafkan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Banyak problem di antara kita. Tapi tahu kita dipertemukan oleh spirit yang sama. Tujuan yang sama dan masing-masing dari kita harus punya kehendak untuk mempertahankan eksistensi dan citra Ahlul Bait. Saudara-saudara sekalian, dengan spirit arba'in ini, kita harus sadar bahwa kita adalah bagian integral dari bangsa ini. Kita punya komitmen keagamaan untuk patuh kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Dalam sebuah kepatuhan vertikal. Tapi kita juga punya komitmen untuk menjadi bagian dari satu bangsa dalam kontrak sosial kita. Karena itu, Anda berhak untuk memilih keyakinan Anda. Jangan kecil hati karena Anda menganut mazhab ini. Negara ini tidak mempersoalkan mazhab Anda. Negara ini berdiri atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang berhak, pejabat, perwira, atau siapapun mempertanyakan keyakinan Anda. Mengapa? Karena setiap individu memiliki hak konstitusionalnya untuk meyakini apapun selama tidak bertentangan dengan norma dan hukum-hukum yang berlaku. Tak perlu kecil hati. Anda bukan warga tiri. Anda semuanya berada dalam posisi setara dengan siapapun. Dan tidak ada yang berhak mengucilkan, merampas ketenangan dan hak Anda sebagai warga negara. Komitmen kita sebagai umat dalam relasi vertikal. Dan komitmen kita sebagai bangsa dalam relasi komitmen horizontal kita kepada bangsa berdasarkan asas dan undang-undangnya. Dan dengan spirit arba'in, kita harus keluar dari ruang ini dengan tekad baru. Untuk memperbarui ikrar. Tidak hanya berlalu begitu saja. Tidak hanya lewat begitu saja. Tapi ia harus berefek untuk memaknai secara lebih komprehensif tentang apa iman. Iman adalah trust. Trust adalah percaya setelah mengetahui. Pengetahuan melahirkan iman. Iman melahirkan kepatuhan. Kepatuhan melahirkan aksi. Dan aksi itu tidak bisa individu-individu melakukan aksinya sendiri-sendiri. Dengan inisiatifnya tanpa koordinasi. Karena kesyiahan berarti kebersatuan. Dan itu yang harus kita hadirkan dalam sebuah aksi kolektif demi menyongsong manifestasi dari Al-Husain sahibul asri wal zaman. Sekian wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.